Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita belajar mengenai tumbuhan paku. Anak-anak tahu enggak tumbuhan paku? Tumbuhan paku merupakan tumbuhan kormovita, artinya tumbuhan yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Dan tumbuhan ini selamanya tidak berbunga, melainkan berkembang biak dengan spora. Nah, ini adalah salah satu contoh tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-ciri Pteridophyta. Oke. Jadi kita lihat pada daun dari tumbuhan paku. Di bawah daun tumbuhan paku yang fertil atau subur, di bawahnya terdapat bintik coklat. Jadi bintik coklat itu disebut dengan sorus. Yang di dalamnya terdapat sporangium atau kotak spora. Nah, kumpulan dari sorus disebut dengan sori. Ciri yang pertama adalah memiliki jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Masih ingat ya fungsi xilem dan floem? 2. Kemudian dapat dibedakan akar, batang, dan daun. Alat reproduksi aseksual berupa spora. Dan spora dihasilkan oleh sporofil atau daun yang fertil. Itu daun yang menghasilkan spora. Mengalami metagenesis dari sporofit ke gametofit. Struktur tubuh tumbuhan paku. Ini tumbuhan paku yang berdaun kecil, ujungnya terdapat strobilus. Daunnya yang kecil disebut dengan mikrofil dan akarnya disebut dengan rhizoid. Tumbuhan paku yang berdaun besar, jadi mempunyai dua macam jenis daun. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut dengan daun steril atau tropofil, yang hanya berfungsi untuk proses fotosintesis. Namun daun yang subur atau daun fertil disebut dengan sporofil, artinya mengandung spora. Dan daun muda menggulung disebut dengan circinatus. Ini adalah keterangannya. Sporofil, tropofil, indusium adalah selaput yang membungkus sorus. Sorus adalah di dalamnya terdapat beberapa sporangium. Di dalam sporangium terdapat spora. Anulus merupakan sel berbentuk cincin yang mengelilingi sporangium, berfungsi untuk mengatur pengeluaran spora dari sporangium. Di dalam sorus terdapat beberapa sporangium. Nah, di dalam sporangium terdapat spora. Ini adalah gambar sorus. Di dalamnya terdapat beberapa sporangium. Nah, itu adalah sporangium yang melepaskan spora. Reproduksi dan metagenesis Pteridophyta. Jadi ini adalah daun Pteridophyta, di bawahnya terdapat sorus, di dalam sorus terdapat sporangium. Di dalam sporangium mengalami pembelahan sel secara meiosis, sehingga menghasilkan spora yang mempunyai kromosom separuh dari induk, yaitu N. Sedangkan tumbuhan paku adalah 2N. Kemudian spora ini jatuh di tempat yang cocok atau lembab, akhirnya berkembang menjadi protalium. Jadi protalium itu berbentuk seperti daun waru kecil, ya, yang menghasilkan dua alat kelamin jantan namanya antheridium yang menghasilkan spermatozoid, kemudian yang betina namanya archegonium menghasilkan sel telur. Apabila sel telur bertemu dengan spermatozoid, maka akan terjadi proses fertilisasi. Nah, bagian masa tumbuhan paku sewaktu menjadi protalium ini adalah hanya beberapa hari saja. Namun yang fase yang lama adalah fase sporofit. Setelah terjadi fertilisasi menjadi zigot, kemudian zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku. Klasifikasi Pteridophyta. Pertama, Pteropsida atau tumbuhan paku sejati. Nah, ini adalah tanamannya. Cirinya, sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daun. Spora dihasilkan oleh sporofil.
daun mudanya menggulung atau Circinatus. Ini contohnya Pteris, Adiantum cuneatum atau Suplir. Kemudian ada semanggi atau Marsilea crenata. Sorus dan pembentukan sorus. Nah, ini adalah gambarnya, bahwa dalam sorus itu apabila diiris melintang, maka akan terdapat gambar yang di bawah itu. Jadi terdapat beberapa sporangium. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan oleh tumbuhan paku dibagi 3. Ada tumbuhan paku homospor atau isospor yang memproduksi satu macam ukuran spora atau tumbuhan paku berumah satu, contohnya Lycopodium atau paku kawat. 2. Paku heterospor atau anisospor memproduksi 2 macam ukuran spora. Spora yang berukuran kecil itu berkelamin jantan disebut dengan mikrospora. Spora yang berukuran besar berkelamin betina disebut dengan makrospora. Contohnya adalah Selaginella atau paku rane sebagai tanaman hias dan Marsilea crenata atau semanggi sebagai sayuran. Tumbuhan paku peralihan dari homospor ke heterospor. Ini menghasilkan spora yang ukurannya sama, tapi dapat dibedakan mana spora jantan dan betina. Contohnya paku ekor kuda atau Equisetum debile. Klasifikasi berikutnya adalah Lycopsida. Ciri Lycopsida memiliki daun yang ukurannya kecil atau mikrofil, spora yang dihasilkan oleh Strobilus. Pada Selaginella, jenis spora yang dihasilkan ada 2 macam, yaitu mikrospor dan megaspor. Nah, ini mikrospor adalah menghasilkan gametofit jantan, sedangkan megaspor itu berkembang menjadi gametofit betina. Nah, ini adalah gambar Strobilus. Paku homospor dan heterospor ini pada Selaginella, jadi terdapat mikrospor yang kecil, yang besar adalah megaspora, heterospor. Klasifikasi berikutnya Sphenopsida atau paku ekor kuda, hidup di daerah subtropis terutama di rawa. Memiliki daun mikrofil, kemudian spora dihasilkan oleh Strobilus, batang keras dan berongga mengandung silika. Contohnya Equisetum palustre. Nah, ini adalah Strobilusnya, itu tanaman. Berikutnya Psilopsida atau paku purba. Ini adalah daun yang kecil-kecil, namanya daun yang mikrofil. Batang bercabang dikotom, artinya cabang 2, nanti bercabang lagi tiap cabang 2, dan seterusnya. Berfungsi juga untuk fotosintesis. Pada ruas batang dihasilkan sporangium. Nah, spora ini dihasilkan oleh sporangium atau kotak spora. Contohnya Psilotum nodum. Nah, ini kalau diiris melintang seperti itu. Sekarang metagenesis tumbuhan paku yang homospor. Yang pertama, kita melihat, jadi tumbuhan paku, kromosomnya 2N atau diploid, berkembang menjadi sporogonium. Sporogonium ini nantinya akan berkembang menjadi sel induk spora atau kromosomnya 2N. Sel induk spora mengalami pembelahan meiosis menjadi spora yang kromosomnya haploid. Kemudian spora jatuh di tempat yang cocok, berkembang menjadi protalium. Perkembangan tumbuhan paku sampai menjadi spora disebut dengan fase sporofit. Nah, ini adalah fase yang lama pada tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari. Protalium menghasilkan 2 alat kelamin, yaitu jantan Antheridium, betina Archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, Archegonium menghasilkan ovum. Apabila terdapat pertemuan antara ovum dan spermatozoid, akan menghasilkan zigot. Jadi fase pada saat protalium menjadi zigot ini disebut dengan gametofit, artinya tumbuhan yang menghasilkan gamet. Ini metagenesis paku heterospor. Jadi sporanya mempunyai ukuran yang berbeda.
Yang jantan kecil namanya mikrosporofil, betina yang besar makrosporofil. Jadi tumbuhan paku ini nantinya akan berkembang menjadi mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil berkembang menjadi mikrosporangium. Kemudian makrosporofil menjadi makrosporangium. Mikrosporangium nantinya akan terdapat atau menghasilkan sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora menghasilkan mikrospora. Mikrospora menghasilkan mikrogamet. Nah, ini dikatakan mikroprotalium. Jadi ini nanti akan menghasilkan alat kelamin jantan yang namanya antheridium. Antheridium menghasilkan sperma. Nah, begitu pula pada makrosporangium berkembang menjadi sel induk makrospora. Nah, ini nanti di dalam sel induk makrospora terjadi pembelahan meiosis sama kayak sel induk mikrospora menghasilkan makrospora yang N. Makrospora menghasilkan itu seterusnya. Tumbuhan paku peralihan ini ukurannya sama namun bisa dibedakan mana sporanya jantan maupun betina. Jadi spora ini berkembang menjadi protalium. Protalium menghasilkan, ada yang betina menghasilkan archegonium yang menghasilkan ovum. Begitu pula protalium yang jantan menghasilkan alat kelamin jantan antheridium yang menghasilkan gamet namanya spermatozoid. Terjadi fertilisasi, zigot berkembang menjadi tumbuhan paku nantinya berkembang menjadi sporofil. Sporofil menghasilkan sporangium atau kotak spora, dan sporangium tentunya di dalamnya terjadi meiosis menghasilkan spora. Itu seterusnya ya. Nah, ini manfaat tumbuhan paku. Ini digunakan sebagai tanaman hias ya, seperti suplir. Ada yang dapat dimakan seperti Marsilea crenata atau semanggi. Kemudian pada Azolla pinnata mampu bersimbiosis dengan cyanobacter sehingga dapat digunakan sebagai pupuk bernitrogen. Ini pada sawah-sawah. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.